Tadi ketika nulis awal setiap hari itu ditulis tangan, tulis tangan. akhir ketik. Sobat belajar, kembali lagi di podcast Dijen Podikdas dan Dikmen Kemendikbudristek. Kali ini kita akan mengangkat tentang literasi di sekolah. Kenalkan, saya Billy Antoro yang akan memandu podcast ini. Podcast ini telah menjalani protokol kesehatan yang ketat. Sobat belajar, pada tahun 2020 Bank Dunia telah melaksanakan penelitian terhadap pembelajaran jarak jauh. Hasilnya, siswa-siswi yang menjalani PJJ secara berlarut mengalami penurunan minat dan kemampuan belajar atau learning loss. Di Amerika, sebuah penelitian menyebutkan bahwa anak-anak usia dini mengalami literasi loss. Jadi, terjadi penurunan minat dan kemampuan belajar. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia juga mengalami hal sama. Anak-anak kita dari jenjang dasar sampai menengah mengalami learning loss dan literasi loss. Pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek, sudah sejak 2016 menjalankan program literasi sekolah. Salah satunya adalah program 15 menit membaca buku non-teks pelajaran sebelum jam pelajaran dimulai setiap hari. Nah, di samping saya sudah ada seorang guru dari SMA Negeri 12 Jakarta. Beliau adalah Pak Foy Aryo. Beliau adalah koordinator gerakan literasi sekolah di sekolah tersebut. Nah, sekarang kita akan berbincang dengan beliau bagaimana pelaksanaan GLS di SMA Negeri 12 Jakarta. Apa kabar Pak Foy? Sehat Pak Foy? Sehat Mas Billy. Ya, jadi mengenai pelaksanaan GLS Pak Foy ya di sekolah. Nah, gimana Pak Foy? Ini kan ketika tahun 2020 awal ya, Maret awal ya, itu sekolah harus tutup ya karena pandemi. Ya, shock juga Mas, artinya vakum lah itu. Vakum gitu ya. Yang belajar teknologi lagi, belajar lagi jarak jauh itu sangat luar biasa. Semuanya shock, siswa dan guru semuanya shock gitu ya. Termasuk GLS itu udah stop sama sekali. Kita udah nggak punya panggung, artinya sudut-sudut baca udah nggak bisa diatur, kemudian apa yang sifatnya fisik termasuk pertemuan 15 menit membaca itu 6 bulan lah Mas, kurang lebih hilang. 6 bulan ya. Ya. Memang selama 6 bulan itu ngapain aja itu Pak? Selama 6 bulan menyesuaikan diri dengan jadwal belajar, dengan belajar menggunakan jarak jauh dan sebagainya. Lebih fokus ke sana gitu ya. Fokus ke sana. Dan melupakan kegiatan 15 menit bacanya itu ya. Jadi kita prepare sampai kita pun nggak punya mebler ya, artinya buat duduk di bangku yang layak itu nggak punya. Pada akhirnya ya 6 bulan itu ya apa adanya saja tuh ngajar, ngedeprok lah ibaratnya. Ngedeprok. Nah, setelah 6 bulan itu program 15 menit baca dijalankan. Nah, itu awalnya bagaimana? Mereka suruh baca dulu di rumah masing-masing, lalu cerita, suruh nulis atau bagaimana waktu itu? Jadi kami masih tetap mengadopsi panduan yang kita buat sendiri ya. Waktu itu di SMA ada panduan GLS. Nah, di situ kita berpandu dari situ. Ini bahasa wajibnya memang masih ada ya di sana. Tetapi memang penggerak ini tim literasi belum terbentuk lagi saat itu. Jadi hanya beberapa orang yang masih memberikan perhatian, termasuk pimpinan kami ya, kepala sekolah. Gimana nih GLS kalau masa pandemi? Ayo kita jalankan lagi. Jadi sebenarnya dari atas dulu Mas, dari pimpinan kita, kepala sekolah itu memberikan semangat. Ya udah Pak, ntar kita cari formulanya yang enak tuh gimana. Nah, setelah kita punya Zoom sekolah, nah itu kan baru 6 bulan berikutnya kita punya Zoom sekolah. Sebelumnya nggak punya Sebelumnya itu masih pakai personal aja, pribadi guru ya. WhatsAppan. Ya, WhatsApp, kemudian Zoom pun yang 40 menit kan. Iya, belum langganan dulu gitu ya. Iya, terus pakai temennya Zoom juga satu lagi tuh Google Meet. Google Meet agak bebas lah, tetapi kan akhirnya nggak bisa bersatu gitu. Iya. Ya udah kalau gitu pelaksananya tetap di jam pertama. Kurikulum membantu dengan jadwalnya yang 15 menit tadi, pembiasaan. Masih tetap jadwal seperti PTM ya? Seperti PTM, jadi kita jam 6.30 itu udah masuk kelas, tetapi belum belajar, artinya 6.30 itu masih jamnya pembiasaan. Nah, itu masih gunakan panduan ya. Nah, 15 menitnya itu kita gunakan untuk baca Al-Quran,
15 menitnya baru membaca. Jam 30 sampai 6.45. Iya, 6.45 baca Al-Quran. 6.45 sampai jam 7. Iya, itu baca membaca buku. 15 menit. Itu masih buku bebas ya, buku non yang penting buku non pelajaran ya. Masih boleh fiksi maupun non fiksi. Jadi anak itu silakan memilih boleh buku fiksi maupun non fiksi. Nah, pas anak baca, setelah selesai mereka ngapain tuh? Setelah selesai biasanya kita kan punya jurnal ya Mas ya. Jurnal membaca 15 menit yang diparaf oleh guru pagi, kan nggak mungkin juga kan. Diparaf terus dicek sama wali kelas kan setiap minggunya gitu. Itu kalau pas PTM ya kan sebelum pandemi. Nah, sekarang ini gimana? Nah, satu semester itu akhirnya kita berpikir pakai apa ya yang untuk melaporkannya. Akhirnya kita gunakan Google Classroom. Jadi seakan-akan mereka tiap minggu itu dikasih tugas. Nah, mereka tetap punya buku jurnalnya itu diberikan oleh sekolah dan memang dicetakkan khusus gitu. Nah, mereka nyatet sehari itu 15 menit kan membacanya 5 menitnya untuk nyatet. Nah, di pekan terakhir kami berpikir, pekan terakhir aja lah untuk dibuatkan format khusus buat mereka untuk melaporkan. Akhirnya ternyata ada di buku paket kita udah ada Mas. Jadi buku paket bahasa Indonesia kita tuh kelas 10, 11, 12 ada melaporkan buku bacaan mereka. Jadi udah nyambung. Udah nyambung sebenarnya. Dan kita ambil dari sana saja. Artinya nggak lagi bikin format yang jelimet gitu. Kita sederhanakan. Jadi mereka baca apa, halaman berapa sampai halaman berapa, lalu mereka bikin rangkumannya. Nah, itu kan pasti hari habis setelah mereka baca gitu ya. Mereka baca, terus mereka menulis rangkuman. Iya, menulis rangkuman. Nah, nanti dari akhir pekan mereka juga menulis rangkuman juga. Tapi gitu dengan diketik ya, dengan Microsoft Word ya. Iya. Tadi ketika nulis awal setiap hari itu ditulis tangan. Tulis tangan. Akhir ketik. Berarti ulang lagi dong itu semacam mindahin hasil rangkuman. Iya, memang hasil rangkuman itu jadi rangkuman utuh lagi hanya untuk dengan pemikiran mereka. Kan artinya udah menjadi apa ya? Sudah diserap kemudian mereka nulis lagi gitu. Jadi memang agak apa ya buat anak-anak, tapi mereka udah terbiasa, udah hampir 1,5 tahun seperti itu. Nah, biasanya kan kalau ada PTM ya, pertemuan tatap muka itu siswa setelah membaca ada aja misalnya guru, ayo kamu maju ke depan gitu kan, cerita tadi kamu baca tentang apa gitu. Nah, kalau yang di sini bagaimana, ada gak siswa diminta untuk menceritakan hasil bacaannya? Ya ini lebih kepada belum banget ya Mas. Artinya ini kalau guru bahasa Indonesia mungkin bisa kalau pas pelajarannya dia, terus setelah 15 menit kan nyambung tuh belajar bahasa Indonesia, mungkin bisa ditanya tadi belajar apa segala macam. Jadi nyambungnya ke pembelajaran ya, ke pembelajaran. Dan kami juga punya program setiap guru harus bisa mengajarkan sebelum membaca, sedang membaca, dan setelah membaca. Itu di mapel masing-masing. Mengajarkan apa itu? Ya artinya ada teks ya, misalkan teks fisika nih. Coba kamu lihat teks fisika ini seperti apa. Kemudian ada rumus segala macam. Nah, sebelum membaca dia harus nyari sumbernya lagi, misalkan referensi lagi dari internet atau dari buku. Jadi itu kan namanya sebelum membaca. Jadi wawasannya luas gitu kan. Nah, setelah dia membaca itu, dia udah punya tambahan informasi selain buku atau teks yang diberikan oleh gurunya. Nah, yang terakhir setelah membaca kan bisa jadi ditanya, kemudian diberikan informasi baru yang berkaitan dengan teks tersebut. Berarti kan makan waktu juga tuh, makan waktu pelajarannya sebelum masuk pelajaran. Iya, artinya itu langsung main konten Mas, konten pelajarannya mau dipelajari hari itu. Jadi setiap guru jadi tidak hanya langsung to the point, ayo bikin soal atau jawab soal gitu, enggak. Jadi di sana anak disuruh berliterasi dulu. Artinya memahami dulu apa yang dia baca. Nah, ini kan kadang nih Pak ya, anak udah capek-capek bikin rangkuman, lalu dia mikir, rangkuman gua nggak dibaca, males gue gitu. Nah, seperti itu gak? Di sini kita punya TLS Mas, tim literasi sekolah. Jadi ini apalagi nih TLS ini Pak? Tim literasi sekolah kan memang tahapan sebelumnya adalah bentuk TLS dulu. Tim literasi sekolah. Tim literasi sekolah. Dan nggak mungkin nggak sendirian tuh nggak bisa. Karena program GLS ini pemahamannya seluruh warga sekolah. Nah, di TLS inilah yang menyelidik sampai ke dalam. Artinya dia benar-benar nulis nggak nih? Kalau wali kelas kan dia lihat di Google Form, di Google Classroom-nya dia udah ngumpulin nih. Udah ngumpulin. Kemudian setelah kita klik lagi kan terbuka tuh Microsoft Word-nya. Nah, kita baca sedikit. Entar kelihatan, ini udah laporan keempat. Ada juga yang kopas laporan pertama dimasukin di laporan ketiga, ketahuan ya. Ada juga dia masukin udah dikirim tapi kosong gitu, ada juga. Siswa sampai kayak gitu ya? Sampai kayak gitu. Yang penting udah dikirim gitu. Iya. Ini gimana coba? Enggak, maksudnya gini Pak.
kan siswa kan udah nulis rangkuman nih, cuman kayaknya nggak ada apresiasi dari guru gitu, misalnya kasih penilaian atau misalnya diminta. Di GCR itu kita nilai. Oh, guru Kita ngasih nilai. penilaian sendiri? Iya, wali kelas. Atau wali kelasnya? Wali kelas dan TLS itu bergabung jadi satu, terus membaca rangkumannya sesuai nggak dengan bukunya. Oh, jadi dikomentarin rangkumannya itu? Iya. Jadi kita kasih komen yang kasih Stabilo itu ya. Si Stabilo komen, oh ini bagus nih sesuai dengan buku yang dibaca dan lain sebagainya. Emang awalnya berat, tetapi kita bagi tugas. TLS ada sekitar 6 sampai 7 orang. Itu satu orang megang 2 kelas plus wali kelas. Jadi ya lumayan lah bisa. Kita kan punya rombel 18 kelas ya. Jadi satu TLS bisa ngambil 2 sampai 3 kelas. Jadi ngecek-ngecek gitu. Itu untuk satu sekolah berarti, Pak? Satu sekolah. Kita punya 18 kelas. Ada berapa ribu orang tuh? Ya lumayan, satu kelasnya 40-an. Jadi weekend itu kita ngerjain itu lihat-lihat. Itu kan dari kelas 7 sampai kelas 10 sampai kelas 12. Itu berapa ribu orang? Ya dihitung aja 36 kali 18. Nah, nggak sampai 1000 kita. Satu orang ngoreksi berapa orang gitu, berapa ratus kan gitu kan di tim guru sama TLS kan? Ya sekilasnya emang kita ngelihat ngoreksi itu sekilas aja Mas. Yang penting dia tidak sama dengan mingguan yang lalu misalkan. Itu ngasih komentar gak, Pak? Dikasih komentar. Kasih komentar. Enggak sih, saya bayangin tuh guru itu berat banget gitu ya, udah kerja bikin ngajar juga ngoreksi gitu kan. Iya, jadi sebenarnya kalau kita udah ngoreksi awal di pertemuan 1-2 sudah berjalan, ngoreksinya nggak ketat lagi sebenarnya. Yang penting mereka melakukan pembiasaan itu. Bosan nggak, Pak? Kalau saya sendiri sih enggak, karena emang udah rencana saya di situ, fashion saya di situ. Ngelihat tulisan anak kopas aja kan udah curiga kita kan. Nah ini benar-benar dibaca apa enggak? Itu diselidik. Ada juga yang nggak laporan sama sekali ada. Jadi kan di GCR itu kelihatan merah tuh ya. Jadi setiap 1 bulan kita laporan di Zoom umum itu kelas mana yang aktif, yang tidak aktif. Itu kan ada persennya Mas. Iya. Ada persennya, kelihatan banget tuh di kelas ini misalkan 4 kali pertemuan, 4 kali laporan, persennya cuma sekian. Itu disaksikan oleh manajemen, kepala sekolah. Iya, jadi dengan Google Classroom itu semua bisa ngecek, Pak ya. Iya. Inilah semua teknologi bisa ya. ngecek. Orang tua pun bahkan bisa ngecek ya. Iya kalau dikasih passwordnya. Jadi jangan dibohong sama anaknya sendiri nih. Iya. Poster itu nggak bisa dibuka, orang salah gitu. Nah ini Pak Foy, guru itu biasanya menyuruh siswa untuk membaca. Iya. Pertanyaannya adalah, apakah siswa pernah diajarkan bagaimana sih cara membaca yang baik itu? Ya itu tadi, di mana kita setiap guru di Mapel itu sudah menguasai bagaimana anak-anak sebelum membaca itu harus ngapain. Ya, strategi membacanya. Soalnya kan membaca itu nggak sekedar mengeja kata, harus memahami juga ya, ada proses berpikir. Ya, kami gitu kan. pernah pelatihan 1 kali itu bersama Pak Sinar Hadi waktu itu senior kami itu yang memang memahami bagaimana teknik membaca. Itu semua guru Mapel masuk. Iya. Terus jadi semua kan bahasa Indonesia teks itu menghela semua ilmu pengetahuan. Jadi guru-guru kami udah tahu bagaimana cara membaca anak-anak agar bisa reading behind the lines, dan itu kan membaca di balik itu, kemudian bagaimana bertemu dengan istilah-istilah serapan, istilah-istilah asing, harus mencerna dulu, mencari kamus dan lain sebagainya. Iya. Ya ini kan gerakan literasi kan nggak cuma sekedar guru bahasa Pak ya, guru semua mata pelajaran juga harus memahami itu kan gitu kan ya. Termasuk dalam strategi membaca. Nah selain membaca juga siswa diwajibkan untuk merangkum. Siswa diajarin nggak sih untuk merangkum juga? Cara merangkum yang benar seperti apa gitu. Jadi memang ini spesifiknya guru bahasa kalau merangkum ya. Artinya mereka kan ada di kelas 10 dan kelas 11 juga ada teori merangkum itu seperti apa. Jadi mengambil poin inti dari teks tersebut. Anak-anak kita insya Allah sih SMA 12 bisa lah. Bahkan mereka bisa mengubah teks itu jadi teks lain, dalam artian sudah pernah bikin jadi dia bisa lebih bergambar ringkasannya gitu, lebih menarik pakai Canva dan lain sebagainya. Mereka sampai ke situ juga sudah pernah. Tapi memang kalau yang kelas 10 yang baru kita benar-benar perlu perjuangan lagi. Perlu perjuangan lagi. Iya kan mereka kan baru ini ya, baru ngerasain ya. Mungkin ya mudah-mudahan di SMP sudah merasakan itu kan gitu. Tapi kalau baru ya kaget juga mungkin ya. Iya, artinya ketika mereka suruh baca buku aja, Pak buku yang seperti apa, dibilang fiksi, dikasih non fiksi, masih kebalik-balik gitu. Tapi nggak apa-apa sih, mereka udah mulai ngerti juga. Karena memang penerimaan tahun ini kan beda lagi dengan tahun lalu.
ya tingkat umur dan segala macamnya, terus pembinaan lingkungan dan lain sebagainya itu juga tidak pengaruh juga. Pak Foy, saya pernah bertemu dengan seorang guru dan juga ketua tim literasi sekolah di sebuah sekolah menengah, ya. Nah, guru tersebut juga bingung itu, merasa stres ya menjalankan program literasi selama bertahun-tahun. Gurunya stres, siswanya stres. Bisa gitu, Mas? Bisa gitu. Kenapa? Karena setiap hari setelah membaca, siswa itu merangkum. Rangkumannya dibaca oleh guru setiap minggu. Siswanya udah jenuh, habis baca suruh ngerangkum, ya 15 menit, habis baca. Lalu di akhir pekan gurunya yang ngebacain ya, ngoreksi gitu kan. Bertahun-tahun gurunya stres. Saya tanya, Bu, kenapa nih program pemerintah kok dijalankan sementara ini menyiksa gitu kan? Loh, ini kan kewajiban Pak. Jadi kan artinya kan ini monoton Pak ya, monoton. Cuman habis baca merangkum, lalu dikoreksi sama guru gitu kan ya. Nggak ada, mungkin nggak merasa ada maknanya gitu kan ya. Nah ini dialami nggak sama siswa nih Pak, sama guru juga gitu Pak? Ya, kebetulan kita survei siswanya dulu ya Mas. Ya. Dan mungkin survei ini valid nggak valid kita lihat juga dari faktor kalau dia jawab nggak enak juga kan takut sama gurunya gitu. Jangan-jangan pura-pura doang. Iya, gitu tapi kan? 60-40 sih Mas. Yang nggak suka juga ada 40%. Ya? Artinya berarti lumayan banyak dong. Lumayan banyak 40%, dan itu kebanyakan dari kelas 10. Kalau kelas 11 dan 12 itu udah mulai menyukai. Daripada gabut Pak, saya mendingan baca buku mendingan. Nah gitu kan. Jadi ada yang pintar di tiap hari itu dia baca biasa. Justru di weekend itu karena mereka dibilangnya gabut ya, artinya akhirnya dia baca buku itu bener-bener gitu. Jadi penularan dari gerakan ini lumayan juga, karena mereka akhirnya jadi tahu mana itu buku yang fisik, mana itu buku yang PDF ya. Dan mereka akhirnya sudah mulai menyukai buku fisik yang mereka punya itu, dan bacanya harus selesai. Mereka nggak boleh baca buku yang digital? Boleh juga. Boleh juga. Digital tapi ya jangan yang 3 hari hilang gitu kan. Kan ada yang digital minjem 3 hari hilang gitu kan, kasihan juga mereka nggak selesai bacanya. Tapi yang benar-benar PDF yang bisa di-download. Pak Foy, terakhir nih. Ini kan saya yakin belum semua guru menjalankan program ini Pak ya, se-Indonesia. Menurut Pak Foy kira-kira apa sih yang perlu dilakukan oleh guru-guru gitu ya, supaya selama pandemi ini siswa dan guru tuh sama-sama enjoy gitu ya, sama-sama nikmati program literasi ini Pak? Ya. Pesan buat guru deh, atau sama-sama siswa deh? Artinya gini, kita TLS ini nggak boleh sendirian. Harus bersama tim manajemen, kepala sekolah, kemudian juga teman-teman guru yang lain, sampai warga sekolah, sampai orang tua bila perlu dukung. Dan memang berat sih Mas, kalau bisa dikatakan enjoy itu berat. Ya, jadi ini nggak bisa enjoy banget. Ya, artinya kalau ini program benar-benar dijalankan, pasti sangat strike, harus dikoreksi tiap Sabtu Minggu, kemudian lain sebagainya. Itu nggak bisa enjoy juga. Tetapi ketika kita merasa anak-anak dapat pesan dari, ayo baca ini, ya kita udah senang aja. Ya, jadi ngoreksinya juga kadang serius, kadang tidak serius juga boleh. Artinya ketika anak sudah mulai mengumpulkan itu, ya mereka juga perlu ditanya. Nah, sehingga survei kami yang kemarin itu mungkin harus diulang lagi nih di tahun ini. Nah, jadi apa sih yang menyulitkan di GLS ini? Kalau misalkan laporannya terlalu cepat, seminggu kita bisa bikin 2 minggu sekali, atau mentoknya sebulan sekali satu rangkuman. Jadi memang sepertinya butuh waktu Pak ya, adaptasi juga buat siswa, buat guru gitu ya. Ya, saya sering bilang ini pilot project lah di SMA 12 ya. Jadi dievaluasi terus. Kemarin evaluasinya ya gitu. Ada anak yang ngirim belangko kosong. Ya itu kan mesti ditanya kenapa. Kalau nggak suka gimana caranya, solusinya dan sebagainya. Ini kayaknya kita masih akan banyak diskusi Pak ya, nggak bakal selesai sampai pagi juga, nggak bakal selesai pagi sampai pagi gitu ya. Cuman karena waktunya terbatas gitu ya. Ini sangat seru diskusi tentang literasi yang tidak ada habisnya gitu ya. Sobat Belajar, asik sekali ya diskusi kita tadi dengan Pak Foy Aryo, guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 12 Jakarta. Akan banyak lagi diskusi di akun YouTube Dijen Podidasmen. Maka jangan lupa selalu like, share, dan subscribe, juga komentar pada akun tersebut. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap jaga protokol kesehatan. Dan salam literasi. Ayo membaca. Ayo membaca. Oke. Terima kasih Pak Foy. Oke, mantap ini diskusi kita hari ini nih.